Ketika membaca surat Roma pasal 7 ini berkali-kali, saya teringat pada sebuah ilustrasi yang pernah saya baca dan mungkin pernah saya sampaikan dalam renungan yang lain, tapi ingin saya sampaikan kembali saat ini. Mari kita lihat gambar berikut ini. Jika di dalam diri saudara dan saya, jika dalam diri kita ada 2 ekor serigala besar yang bertarung dengan begitu gigihnya, bertarung dengan begitu gagahnya dalam diri kita, siapa atau serigala mana yang menang? Saudara-saudara, ketika kita bicara tentang pertarungan yang begitu hebat, pertarungan yang begitu dahsyat terjadi bagaikan 2 ekor serigala ini, kira-kira itu juga mau menggambarkan betapa dahsyatnya pergumulan yang dihadapi oleh Paulus. Karena dia tahu dengan pasti bahwa dia hidup dan dia telah diselamatkan oleh Kristus. Namun pada sisi yang lain ada keinginan untuk berbuat dosa. Pada satu sisi Paulus menyadari bahwa dia harus melayani hukum Allah, tapi dalam kenyataannya dia selalu didorong, didesak oleh hukum dosa. Paulus bertarung dalam dirinya untuk memilih. Tapi yang sering kali terjadi Paulus justru menemukan bahwa dia ternyata melakukan hal yang tidak dia kehendaki. Dia ingin melayani hukum Allah, tapi ujung-ujungnya dia menyadari bukan itu yang terjadi karena dia justru melakukan dosa. Dia ingin melakukan hal yang baik dan benar, tapi ternyata dia malah melakukan hal-hal yang dianggap jahat. Pergumulan ini memang berat. Mengapa berat? Karena pertarungan itu bukan antara kita dengan orang lain. Tapi pertarungan itu terjadi di dalam diri kita sendiri. Bahkan dengan kata lain, kita sedang melawan diri kita sendiri. Kita sedang bertarung melawan diri kita sendiri. Dan yang lebih kesal lagi adalah karena pertarungan ini terjadi setiap hari. Pilihan itu selalu ada setiap saat. Dan melelahkan bagi kita. Bukankah pengalaman Paulus bergumul berjuang ini sama dengan kita? Kita tahu mana yang baik, namun yang sering terjadi yang kita lakukan justru hal yang kurang baik atau bahkan yang dikatakan jahat. Pilihan itu bermacam-macam. Mungkin pilihan-pilihan dari hal-hal yang kita anggap sepele sampai pada hal-hal yang begitu berat. Misalnya, kita maunya olahraga, tapi ternyata lebih banyak rebahan. Kita mau setia dalam kehidupan rumah tangga, tapi ternyata selingkuh. Kita mau berkata-kata dengan bijak kepada orang lain, tapi justru yang keluar adalah kata-kata penghakiman dan pelecehan terhadap orang lain. Kita rencananya mau belajar, tapi waktu habis untuk main game. Kita rencananya mau beresin rumah, rapih-rapih rumah, tapi waktu habis karena main TikTok dan drama Korea. Kita rencananya mau mencari bahan-bahan pelajaran sekolah di internet, tapi ternyata kita buka situs-situs porno. Kita rencananya mau menghormati orang tua, tapi yang terjadi adalah kita sering melawan dan keras kepala. Kita maunya kalau ada perselisihan dalam rumah tangga, maunya kita adalah mari ajak berdoa bersama. Tapi yang terjadi justru kita saling bentak dan banting pintu. Kita maunya rendah hati,
tapi ternyata pamer kesombongan. Kita rencana mau buka usaha kecil-kecilan, tapi ternyata kita melakukan penipuan dengan membajak akun media sosial orang lain dan minta uang. Kita rencananya work from home, bekerja dari rumah. Tapi yang terjadi, kita sleep at home, tidur di rumah, lalu mengeluh kerjaan banyak. Kita ingin sekali hidup jujur. Tapi kenyataannya mungkin kita memanipulasi anggaran di tengah kondisi pandemi yang melanda. Kadang kita begitu stres karena kita tahu bahwa pilihan kita adalah pilihan yang salah. Harusnya tadi saya melakukan hal yang baik, tapi ternyata saya melakukan hal yang buruk. Dan hal ini membuat kita begitu berat dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Betapa lemahnya kita sebagai manusia. Dan lebih berat lagi, karena kita lalu dihakimi oleh diri sendiri setiap saat. Di tengah kerapuhan inilah Paulus berkata, "Aku manusia celaka, siapa yang menolong aku?" Kata celaka di sini diterjemahkan dari talai poros. Kata talai poros berarti orang celaka, malang, menyedihkan, dan mengalami penghakiman abadi atau penghakiman kekal yang terjadi terus menerus. Paulus berkata, "Aku manusia celaka." Saudara, pernyataan "aku manusia celaka" bukanlah pernyataan untuk melemahkan kita atau membuat kita semakin terpuruk, tapi justru pengakuan ini mau mengajak kita untuk mari sadar, akui, dan tolak dosa. Kita ingat bahwa dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9 berkata, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Hal ini menjadi begitu penting bagi kita untuk menyadari, mengakui, dan menolak. Karena ada saja orang yang tidak sadar akan dosanya, atau bahkan dia sadar akan dosanya namun tidak mau mengakuinya, apalagi menolaknya. Karena memang dosa seringkali lebih banyak datang dalam bentuk yang menyenangkan kita. Kalimat "aku manusia celaka" bukan juga berarti bahwa kalimat ini kita pakai untuk membenarkan diri kita, untuk membenarkan dosa yang kita lakukan. Mungkin seringkali kita dengar atau malah kita ucapkan kalimat berikut, "Ya, namanya juga aku manusia berdosa, jadi wajarlah kalau aku melakukan kesalahan." Bukankah dengan mengatakan wajar karena berdosa maka kita bisa melakukan kesalahan? Dengan demikian kita sedang mengklaim benar atas dosa kita. Bukankah dengan demikian kita sedang membenarkan diri kita, lalu menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu wajar saja? Bahkan kita mengajak orang lain untuk membenarkan apa yang kita lakukan walaupun kita tahu itu dosa.
Dan ketika kita membenarkan perbuatan dosa kita itu, di saat yang sama kita sedang menyingkirkan, menolak kasih karunia Allah yang telah diberikan bagi kita. Kalimat "aku manusia celaka" ini bukan juga untuk kita pakai untuk membanding-bandingkan kadar dosa. Aku celaka, tapi dia lebih celaka. Misalnya, ya aku bersalah sih karena aku sering gosip di belakang diam-diam. Tapi kan masih lebih baik aku daripada dia, karena dia itu selalu memaki-maki orang di media sosial. Kita mengaku bahwa kita salah, tapi lalu kita membandingkan bahwa ada orang lain yang lebih bersalah daripada kita. Kita menganggap bahwa dosa kita adalah dosa yang kecil dan ada dosa yang lebih besar di sana. Bukankah penghakiman Allah itu terjadi bukan karena kecil dan besar dosa kita? Penghakiman itu bukan begini. Ya, karena kamu hanya gosip diam-diam, tidak banyak orang yang tahu, maka hukumannya adalah neraka 5 tahun. Karena kamu sering memaki-maki di media sosial sehingga orang banyak tahu, maka hukumanmu adalah neraka 7 tahun. Karena kamu suka gosip dan sekaligus memaki, maka untuk kamu hukumannya adalah neraka 10 tahun ditambah dengan masa percobaan 3 tahun. Ya, kalau ada perbuatan baik maka bisa dipotong. Apakah demikian? Tidak. Karena firman dalam Alkitab berkata, upah dosa ialah maut. Tidak ada maut level 1, tidak ada maut level 2. Tapi upah dosa ialah maut. Sehingga tidak mungkin kita membandingkan dosa kecil, dosa besar itu dalam setiap hal yang kita lakukan. Hanya demi membenarkan diri kita dan membuat orang lain terlihat lebih buruk di hadapan orang lain atau sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, aku manusia celaka adalah sebuah pengakuan yang tulus dari Paulus, yang sekaligus mau mengajak kita untuk menggunakan pengakuan ini sebagai satu kesempatan untuk menatap pada Allah dan berpegang pada pertolongannya. Seperti kata pemazmur dalam nas pembuka kita tadi, bahwa Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita bayangkan kalau ada seorang anak kecil yang karena dia sudah bisa berjalan, dia suka berlari. Lalu dia berlari, karena dia bisa berlari, dia berlari begitu kencangnya. Lalu kita mengingatkan kepada dia, jangan lari terlalu kencang, nanti kamu jatuh. Brak! Jatuh anaknya. Apa yang kita lakukan? Itu kan mama sudah bilang, itu kan papa sudah bilang, itu kan opung sudah bilang, itu kan kakak sudah bilang. Lalu anak yang lari dan jatuh itu menangis. Menangis karena dia merasa begitu sakit karena terjatuh, dan mungkin juga karena menyesal dia melanggar apa yang sudah disampaikan. Kita pun mungkin ada rasa kesal karena kita sudah mengingatkan dia. Tapi ketika si anak itu menangis dan melihat kita, lalu dia mengangkat tangannya kepada kita, bukankah meskipun kita kesal, tapi kita akan tunduk dan menggendong dia? Kita marah karena dia telah melanggar apa yang kita ingatkan. Tapi kita tidak bisa menghilangkan cinta kita terhadap dia. Bukankah juga demikian Allah? Allah tidak pernah kompromi dengan dosa kita. Tapi Allah pun tidak pernah membuang umat yang dia cintai, yaitu saudara dan saya. Dan seperti anak kecil tadi,
Ketika kita terjatuh, kita menangis, kita menyesal akan kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan. Lalu ketika itu kita mengangkat tangan ke atas, lihatlah. Karena pada saat tangan kita terangkat, di saat itu Yesus membentangkan tangannya di kayu salib dan berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Bukan nanti, tapi hari ini juga. Ketika kita mengaku akan apa yang kita lakukan itu sungguh membuat hati Tuhan sedih, di saat itu juga kita diingatkan bahwa kita telah diselamatkan. Dan saudara, kalau begitu apa yang perlu kita lakukan sebagai orang yang telah diselamatkan? Mari kita ingat kembali ilustrasi yang tadi. Ilustrasi tentang serigala. Jika ada 2 ekor serigala bertarung dengan begitu hebat dalam diri kita, seperti gambar yang berikut ini. Ada serigala hitam, ada serigala abu-abu yang hidupnya dalam diri kita. 2 ekor serigala ini begitu besar dan saling menghantam satu dengan yang lain. Mana yang menang? Jawabannya sederhana, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang menang adalah serigala yang selalu kita beri makan. Karena tentu yang selalu kita beri makan, dia akan punya kekuatan untuk mengalahkan yang tidak makan. Hal ini mau mengingatkan kepada kita bahwa proses memberi makan pada 2 kekuatan besar dalam diri kita yang harus kita pilih itu adalah proses kita melatih kebiasaan kita untuk menentukan pilihan yang tepat. Jika kekuatan yang baik dan yang jahat itu bertarung dalam diri kita, manakah yang selalu kita latih? Manakah yang selalu kita perkuat di sana? Manakah yang selalu kita pilih? Lalu muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya kita bisa memilih yang tepat? Disinilah akal budi dan hikmat kita yang diberikan oleh Allah menjadi sangat penting. Karena itu kita pun membutuhkan campur tangan Allah, meminta kekuatan daripadanya. Seperti Paulus bertanya, siapa penolongku? Kristus. Maka dia akan menolong kita untuk menentukan pilihan yang tepat melalui akal budi dan hikmat yang juga dikaruniakan Allah bagi kita. Saudara, hal berikut yang dapat kita lakukan sebagai orang yang telah diselamatkan yaitu beribadah. Loh, apa hubungannya? Beribadah bagi orang Kristen adalah sebuah tindakan iman untuk merespons, untuk menjawab, untuk mensyukuri, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan atas perkara besar yaitu tindakan keselamatan yang Allah lakukan. Jadi karena Allah menyelamatkan, maka manusia datang bersyukur dalam bentuk ibadah. Karena itu, ketika kita datang beribadah, tujuan utama kita adalah kembali memberikan kemuliaan itu kepada Dia yang di awal ibadah selalu kita katakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Karena itu, apapun channel yang saudara pilih, apapun atau siapapun pengkhotbah favorit yang saudara pilih,
bagaimanapun bentuk tayangan yang menarik dan luar biasa yang saudara lihat, pada akhir ibadah nanti, tanyakanlah kepada Tuhan, apakah aku telah menyenangkanmu? Apakah aku telah memuliakanmu? Apakah aku telah bersyukur atas keselamatan yang Engkau berikan? Atau aku hanya terjebak pada bagaimana menyenangkan diri sendiri? Apakah aku sedang datang untuk menyenangkan Tuhan atau memuaskan selera batinku semata? Tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah tadi ketika aku ibadah dengan selonjor santai itu, dengan mengangkat satu kaki sambil menghabiskan sepiring nasi goreng, apakah aku sudah menyenangkanmu? Bukankah waktu ibadah, walaupun saya selonjoran, kan saya tetap tidak beralih pandangan mata saya terhadap layar itu karena live streaming. Saudara, Tuhan tidak hanya menyelamatkan mata kita yang memandang pada layar kaca, tapi Tuhan menyelamatkan kita seutuhnya, seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka datanglah kepadanya, beribadahlah kepadanya dalam seluruh hidupmu, dalam seluruh tubuhmu, apapun bentuk tubuhmu, bagaimanapun keadaan tubuhmu. Tapi datanglah kepada Dia bukan hanya dalam ibadah hari Minggu, tapi dalam hari-hari lain. Karena keselamatan yang Tuhan berikan terjadi dan selalu dibarui setiap hari bagi kita. Kadang dalam hal yang terlihat begitu rohani pun, si jahat mengintip dan siap menerkam kita. Seorang sahabat pelayan berkata kepada saya, "Tolong doakan saya dan teman-teman, karena kami begitu takut ketika kami rajin melayani. Bukan tidak mau melayani, kami justru sangat ingin melayani. Tapi semakin kami melayani, kami semakin takut. Kami takut kalau kami kehilangan kerendahan hati. Karena kami terlalu rajin melayani, kami mampu melakukan itu dengan begitu baik, lalu kami malah merendahkan orang lain. Kami merasa bahwa kami lebih mampu dari orang lain, kami merasa bahwa kami lebih hebat dari orang lain." Dalam ruang pelayanan pun ada kemungkinan kita jatuh. Dan ini memang tidak mudah, Bapak Ibu saudara-saudari. Ketika kita menggumuli apa yang dikatakan Paulus ini, kita pun menyadari bahwa pergumulan dan perjuangan dalam diri kita memang tidak pernah berakhir. Tapi tetaplah berusaha untuk memilih hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mungkin pernah terjatuh, atau mungkin saat ini bahkan kita sedang terjatuh. Tapi belum terlambat bagi kita untuk mengubah pikiran dan berbalik arah. Karena dalam kerapuhan kita, di tengah berbagai godaan yang ada, baik di sekitar maupun di dalam diri kita, ketika kita sebagai orang-orang celaka ini berseru kepada Allah dan mengangkat tangan kepadanya, mengarahkan pandangan kita kepada Dia, maka di saat itulah Kristus akan memeluk kita, mendekap kita dengan penuh cinta. Ingatlah, saudara dan saya sudah diselamatkan. Amin.